Anda kembali bersama kami pemirsa, kita di segmen Kreatif dan sudah bergabung kembali bersama rekan Wiki Adrian. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, industri kuliner menjadi salah satu tumpuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, industri kuliner diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menilai uang yang bisa dihasilkan dari sektor kuliner bisa mencapai 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 31,2 triliun hingga 2024 mendatang. Dan Kementerian Pariwisata juga menilai memiliki program yang bertujuan untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi gastronomi dunia, yaitu Indonesia Spice Up the World. Dan ini adalah program strategis nasional pemerintah dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi di bidang pariwisata, perdagangan, dan juga investasi melalui industri gastronomi. Ya, ini merupakan salah satu upaya perluasan pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia di mancanegara. Program ini dilakukan secara jangka panjang, yaitu sejak 2021 hingga 2024. Selain itu, KTT G20 juga memberikan multiplier effect di industri pariwisata mulai dari hulu ke hilir, dari transportasi darat, laut, udara, biro perjalanan, hotel, sampai restoran. Semuanya terdampak positif, sehingga ini pun mendorong pada terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru yang berkualitas. Kemenparekraf optimistis devisa sektor pariwisata bisa mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 26,35 triliun rupiah. Oke, kontribusinya memang diprediksikan akan sangat signifikan gitu ya, dan kita akan berbincang bersama founder ataupun CEO dari perusahaan rintisan, dan tema kali ini adalah memupuk potensi brand kuliner lokal. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Dennis Chandra, beliau adalah founder dari Food Story Group. Selamat pagi Mas Dennis. Pagi Wiki, pagi Prisa. Apa kabar nih? Kabar baik ya? Kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Berarti kalau kenal gitu ya, terlebih dahulu Food Story ini bisa dikatakan adalah brand kuliner lokal. Boleh di-share seperti apa sih cara kerja dari Food Stories dan sudah berdiri berapa lama? Baik, thank you Prisa. Jadi basically Food Story Group ini sebuah venture builder, di mana kita bukan sebuah brand F&B, tapi kami menaungi beberapa brand yang kami sifatnya berinvestasi di brand-brand tersebut. Jadi memang venture builder ini, Food Story Group ini kita bangun untuk membantu, untuk menjamah, untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan brand-brand Indonesia, terutama di bidang F&B khususnya. Thank you Prisa. Oke, jadi artinya kalau memang ada brand-brand kuliner yang potensial, Food Story bantu untuk kemudian grow even bigger begitu ya? Betul. Dari marketingnya dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sudah ada brand originally yang dibuat oleh Food Story belum? Mungkin kita arahnya bukan build in-house sendiri brandnya, tapi kita memilih untuk membantu brand-brand yang existing, yang kurang lebih sudah 1 tahun berjalan dengan pertumbuhan yang cukup baik, di mana kami tingkatkan lagi pertumbuhannya, kita bantu dengan ekosistem yang kami buat di Food Story Group. Oke, jadi shifting begitu ya, industri kuliner yang konvensional ke yang digital ataupun mungkin dengan strategi marketing memang lebih advance. Oke, kalau Anda melihat pertemuan dari industri kuliner, tadi sudah disampaikan sebetulnya ya di paket pengantar bahwa memang growth-nya ini sangat-sangat menarik, bahkan ada optimisme tersendiri dari Kemenparekraf gitu. Nah, kalau dari point of view Food Story Group sendiri, bagaimana Anda melihat potensi industri kuliner di Indonesia? Luar biasa ya Wiki, kalau kita lihat potensinya sampai 2023 tahun depan, itu diproyeksi sampai lebih dari 50 billion US dollar pertumbuhannya Wiki. Jadi kita lihat bahwa di Indonesia sendiri punya lebih dari 200.000 brand kuliner yang ada di Indonesia, dan itu mungkin masih baru yang ketahuan. Kita belum sampai ke pelosok-pelosok yang mungkin ada jagoan-jagoan di sana. Kita pengen banget sebenarnya Food Story Group keliling Indonesia untuk mencari jagoan-jagoan di kota-kota masing-masing, karena kita tahu kuliner Indonesia kan sangat kaya ya. Macam-macam jenisnya, setiap lokasi, setiap kota punya ciri khas masing-masing, dan itu sesuatu yang perlu diangkat untuk menampilkan di tingkat dunia bahwa Indonesia punya kuliner yang sangat bervariasi dan cukup menarik. Gitu. Oke, lihat VT-nya ini saya jadi lapar deh. Banyak VT-VT soal gudeg, soto, dan lain sebagainya, jadi lapar. Aduh, beneran. Pagi-pagi gitu ya. Kayaknya kamu tadi belum sarapan, Wiki. Mungkin habis ini ya. Nah, kita lanjutkan perbincangannya. Seperti apa sih Food Story ini dapat meningkatkan value dari pemain-pemain kuliner ini? Iya, Prisa, thank you. Jadi kita sama-sama tahu bahwa F&B bisnis itu nggak mudah. Membangun sebuah brand itu tidak mudah. Jadi kita sama-sama tahu bahwa di Indonesia banyak banget F&B brands.
ya seluruh Indonesia. Tapi kita juga melihat bahwa membangun sebuah brand di tengah, apalagi kemarin di tengah COVID pandemi, semua orang berbondong-bondong pengen masuk ke dunia F&B gitu ya, karena mungkin industri yang mereka berbulan sebelumnya terkena dampak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kesulitan di bidang F&B adalah untuk juggling A sampai Z semua business functions yang ada di bidang F&B tersebut. Jadi 2-3 orang untuk smaller brands atau independent brands nggak mudah gitu ya untuk mereka untuk bisa juggling around with micro things hampir setiap hari day-to-day operations. Ketika kita berbincang sama mereka, kita tahu bahwa mereka punya mimpi besar untuk membangun brand tersebut gitu ya, ke arah yang lebih tinggi levelnya gitu ya. Tapi mereka somehow terjebak dengan day-to-day operations, hal-hal kecil yang mereka harus kerjakan setiap hari, terjebak dengan rutinitas, di mana sehingga mereka lupa bahwa mereka membangun brand ini untuk apa, untuk mau dibawa kemana brand ini gitu ya. Di tengah persaingan kita lihat bahwa di market saat ini ada international brands yang cukup banyak, ada big groups yang cukup banyak, tapi apa kabar teman-teman yang kita kategorikan sebagai smaller dan independent brands ya, yang mungkin dihuni atau dikelola oleh Superman, kita sebut kayak kenapa Superman, karena mungkin mereka cuma 2-3 orang tapi mereka menghandle hampir semuanya sendiri. Disitulah kami hadir, Food Story Group, kita pengen bantu para brand-brand F&B untuk kembali berpikir besar. Apa sih yang mau dia bangun dengan brand ini, mau dibawa kemana brand ini, sehingga secara business functions kita coba bantu mereka dari segala sisi, di mana kita bangun sebuah ekosistem yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan F&B brand tersebut. Oke. Mas Dennis, dari berbagai strategi yang sudah dilakukan antara Food Story dengan pemilik brand lah ya, efektivitasnya seperti apa dan bentuk kerjasamanya seperti apa dengan pemilik brand? Adakah sharing fee yang dilakukan sehingga kemudian ini menjadi sebuah ekosistem kerjasama yang memang saling menguntungkan satu sama lain lah? Ya, thank you, Wiki. Jadi basically karena kami perusahaan venture builder, jadi tugas kami adalah berinvestasi mencari brand-brand talenta terbaik di Indonesia di bidang F&B. Kami berinvestasi di brand mereka, gitu ya, sehingga kami memiliki sekian porsi saham di kepemilikan di brand tersebut atau di company yang menaungi brand tersebut, gitu ya, Wiki. Jadi setelah itu kami akan bantu mereka dari segala sisi yang mereka mungkin masih kurang. Biasanya kami akan melihat satu hal yang paling fundamental adalah rasa atau produknya itu sendiri, konsep dan produknya itu sendiri. Setelah itu terkait marketing, social media, finance, accounting, HR, dan yang lain, hingga sampai produksi dan supply chain, itu kami coba bantu sentralisasi di holding company kami di Food Story Group. Sehingga coba bayangkan misalnya Wiki dan Prisa punya berdua joinan bikin F&B brand fried chicken misalnya gitu ya. Wiki dan Prisa fried chicken misalnya. Oke. Jadi lapar ya. Jadi lapar. Punya brand fried chicken mungkin cabangnya baru 3 cabang, volume masih kecil. Pasti ketika Wiki dan Prisa bekerja sama ambil barang dari supplier, pasti supplier nggak bakal kasih harga bagus ke Wiki dan Prisa. Tapi sebagai grup, disinilah peran kami sangat berguna buat mereka, di mana kami menggunakan konsep economy of scale, bulk buying, di mana seluruh grup kita pasti komoditinya either chicken atau beef biasanya. Nah, di mana kami kita punya bargaining power lebih untuk ke supplier, karena pengambilan kami bukan hanya untuk satu brand, bukan hanya untuk 3 cabang, tapi untuk puluhan cabang dan 7 brand saat ini. Bayangkan apabila kami bisa menjamah lebih banyak brand, hampir 50 brand nanti ke depannya, itu pasti sebuah angka yang kami bisa bantu lower down the cost in terms of COGS, harga pokok produksi. Mas Dennis, target ke depan singkat saja apa nih dari Food Story? Ya, kita pengen keliling Indonesia, kita pengen cari makanan terbaik di Indonesia, brand-brand terbaik di Indonesia, dan harapannya tahun 2025 kami bisa menyentuh 50 brand Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Amin. Dan salah satu di dalamnya itu saya aminkan sangat itu adalah brand chicken ataupun apapun lah food and beverage dari Wiki Prisa nanti ya. Baik, Mas Dennis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Food Story dan juga teman-teman yang lain. Thank you, sampai jumpa. Thank you, Wiki, Prisa. Oke, pemirsa. Sebelum kita akhiri ya, Power Breakfast pada pagi hari ini kita update kembali pergerakan dari IHSG dan kawan-kawannya begitu ya berikut ini.
Di mana indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini setelah pembukaan perdagangan, kita lihat bahwa IHSG naik 0,29% di 7.040. Jakarta Islamic Index masih tertekan 0,13%, LQ45 tertekan 0,41%. Ya, berikutnya adalah saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers dan juga top losers. Top gainers diantaranya adalah KASA, BMRI, kemudian juga ada WIRG dan juga ada ANTM dengan penguatan masing-masing 0,69%, 2,14%, 1,68% dan 1,47%. Top losersnya masih ada BBCA dengan pelemahan 0,56%, Telkom 0,75%, Arto turun 5,24%, Bumi turun 0,55%. Dan dari pergerakan sektoral, dapat Anda saksikan di layar televisi, energi, barang baku, ini adalah sektor-sektor yang menguat. Sementara itu untuk teknologi dan juga kesehatan adalah sektor-sektor yang mengalami pergerakan pelemahan. Sementara begitu ya, di beberapa menit setelah pembukaan perdagangan sesi 1 di pagi hari ini. oke, energi kembali menjadi sektor yang dominan begitu ya tampaknya. Mungkinkah Santa Claus Rally akan diiringi oleh sektor energi lagi sebagai sektor paling ngelit? Nanti kita tunggu saja ya. Betul sekali. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan yang kami hadirkan hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda. Tapi lagi-lagi keputusan investasi tetap di tangan Anda. Oke pemirsa, saya Prisa Sompodatu. Saya Wiki Adrian. See you in the morning.